Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayahandaku dan kakandaku yang saya hormati, alhamdulillahi rabbil alamin, pada hari ini, di hari Jumat, kita semua berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita. Hari Jumat adalah hari khusus yang dikhususkan untuk kaum muslimin, orang-orang Islam. Orang Yahudi dikhususkan di hari Sabtu, orang-orang Nasrani dikhususkan harinya untuk beribadah di hari Minggu atau di hari Ahad. Orang-orang Yahudi dulu dilarang untuk mencari dunia, dikhususkan di hari Sabtu, namun mereka semuanya melanggar, tetap mencari dunianya, meninggalkan kewajibannya. Maka dalam Al-Quran dikatakan, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian manusia bersifat kera, bersifat monyet. Bagaimana sifatnya monyet? Sifatnya kera, sangat rakus. Dikasih makanan, diambil tangan kanannya 2 makanan, puas tidak puas, ambil lagi tangan kirinya 2, penuh tangannya, diambil lagi kaki kanannya makanan 2, diambil lagi pakai kaki kirinya. Setelah penuh tangan dan kakinya, sudah puas belum puas, masukkan lagi ke pipi kanannya, lalu dimasukkan ke pipi kiri, lalu dimasukkan lagi ke pipi bawahnya. Semuanya penuh. Beginilah sifatnya orang Yahudi dan dulu, rakus. Dikasih tanah 1 hektar minta 2 hektar, dikasih 2 hektar minta 1 negara. Nah, kaum muslimin diancam oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang meninggalkan 3 Jumat berturut-turut, ditakutkan dalam hatinya ada kemunafikan. Artinya gayanya Islam, pakaiannya Islam, daerahnya Islam, namun hatinya tidak ada kepercayaan, tidak percaya terhadap janji-janji Allah Ta'ala. Olehnya itu, di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, selepas surah Al-Jumu'ah datang surah Al-Munafiqun, orang-orang yang munafik. Perlu kita ketahui bersama bahwa kewajiban kita di hari ini ada 2. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah
fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Wahai orang-orang yang beriman, ketika dikumandangkan atas kalian untuk datang salat Jumat, maka kewajiban kita hari ini, kewajiban yang pertama adalah kewajiban salat Jumat. Semua kaum muslimin sudah tahu bahwa ini adalah kewajiban. Namun ada yang kedua ini yang jarang orang ketahui, yaitu kewajiban kita yang kedua, wajib pula bersegera. Apa yang dimaksud wajib? Segala sesuatu yang kalau kita laksanakan mendapatkan pahala, sedangkan meninggalkannya kita akan mendapatkan dosa. Jadi dua kewajiban kita, yaitu kewajiban bersegera. Maka Nabi melarang kita untuk terlambat di hari Jumat. Islam melarang kita terlambat. Oleh karenanya Nabi membagi hari ini, di hari Jumat ada 5 waktu. Kapan kita sudah masuk di situ tidak terlambat. Tapi kalau keluar dari 5 pembagian yang dibagi oleh Nabi ini, termasuk orang yang terlambat. Kata Nabi SAW, "Manil tasala yaumal jumu'ati janabatan." Siapa yang mandi di hari Jumat mandi janabah, artinya mendatangi istri di hari Jumat, lalu setelah mendatangi istri mandi janabah, mandi besar. Jadi kadang kita salah paham, kalau malam Jumat ada yang berkata malam sunnah Nabi, tetapi menurut hadis ini sunnah Nabi itu bukan malamnya, akan tetapi subuhnya atau paginya. Kita mandi, lantas datang, summa raha fi sa'atil ula, kemudian bersegera datang di waktu yang pertama. Kata Nabi SAW, "Faka'anna ma qarraba badana." Seolah-olah hari ini dia menyembelih 1 ekor unta. Unta harganya sekarang 80 juta. Saya rasa ada yang di antara kita yang tidak pernah lihat unta. Tapi siapa yang datang di waktu yang kedua, kata Nabi, "Faka'anna ma qarraba baqara." Semakin terlambat semakin berkurang pahalanya. Faka'anna ma qarraba baqara, seolah-olah hari ini yang terlambat mungkin datang setengah 12. Pahalanya hari ini seperti orang yang menyembelih 1 ekor sapi. Siapa lagi terlambat lagi semakin kurang lagi pahalanya. Namanya di waktu yang ketiga. Kata Nabi, "Faka'anna ma qarraba syatan." Seolah-olah hari ini dia menyembelih 1 ekor kambing. Siapa lagi terlambat lagi di waktu yang keempat? Kata Nabi, "Faka'anna ma qarraba dajajatan." Seolah-olah hari ini dia menyembelih 1 ekor ayam. Dari unta ke ayam. Unta harganya 80 juta. Ayam harganya 250.000. Inilah kerugian kita setiap Jumat bagi yang telat, bagi yang sengaja untuk terlambat datang ke masjid. Bisa bersedekah hari ini 80 juta, tapi yang dipilih bersedekah 200.000. Sudah terlambat belum terlambat? Kata Nabi SAW, ada waktu yang kelima sebelum khatib naik ke atas mimbar. Siapa yang datang di waktu itu? Waman raha fi sa'atil khamisah. Siapa yang datang di waktu yang kelima? Faka'anna qarraba baydah. Seolah-olah hari ini dia menyembelih 1 butir telur. Tidak ada orang yang menyembelih telur, Pak, tak sejeripin. Cuma karena gambaran Nabi SAW betapa ruginya orang yang bisa hari ini menyembelih 1 ekor unta, yang dipilih adalah 1 butir telur. Inilah waktu yang terakhir sebelum khatib naik ke atas mimbar. Begitu naik khatibnya di atas mimbar, kata Nabi, "Idza sa'ada al-imamu ilal mimbari." Ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, maka semua malaikat tadi yang mencatat siapa yang mendapat pahala unta, pahala sapi, pahala kambing, pahala ayam atau pahala telur, semua menutup kitabnya, yastami'una dzikra. Maka semua malaikat ini ikut juga mendengarkan khutbah Jumat. Jadi jangan sampai kita terlambat di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari khusus. Ada ajaran tersendirinya, ada fikih khususnya. Kalau sholat asar kita mau terlambat nanti datang rakaat ketiga, boleh, masih dapat 27 derajat. Kalau sholat maghrib nanti mau salam pak imamnya baru kita datang, dapat 27 derajat. Akan tetapi sholat Jumat
khusus hari ini ada fikih tersendirinya. Tidak sah imam minal mimbari, maka setiap Jumat yang terlambat, boleh orang terlambat, boleh, bagi yang ada keadaan daruratnya. Yang mana dimaksud darurat? Sesuatu yang kalau kita tinggalkan bisa menghilangkan nyawa atau membahayakan diri, membahayakan harta benda. Itu yang dimaksud darurat. Seorang yang bekerja dengan pekerjaannya, contohnya pemadam kebakaran, mustahil berkata nanti sudah Jumat baru disiram rumahnya orang. Siram saja, tinggalkan salat Jumat, bisa diganti dengan salat zuhur. Akan tetapi siapa yang santai saja di rumahnya, lantas tidak masuk atau tidak cepat datang ke masjid, kata ulama, fa'alaihi itsm, maka hari ini berdosa karena meninggalkan kewajiban yang kedua, yaitu kewajiban bersegera. Selanjutnya kepada kaum muslimin, agar ketika masuk ke dalam masjid, isilah saf-saf yang pertama, isilah saf-saf yang di atas. Jangan mendahulukan orang. Dalam Al-Quran dikatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka lewat ayat ini, ulama kita mengeluarkan satu kaidah fikih yang berbunyi al-ithara 'ala al-ibadah mamnu, mendahulukan orang dalam suatu ibadah mamnu, dilarang. Contoh, ada saf di depan, kita baku dorong-dorong, maju, padahal mendahulukan orang termasuk makruh, dibenci oleh Allah Ta'ala. Contoh lagi, ada satu botol air, tinggal satu botol, kita berdua datang pertama, dan ditunggu orang, tidak usah saya berwudu pakai ini, nanti orang lain tidak bisa berwudu, tidak boleh. Mamnu mendahulukan orang dalam kebaikan. Siapa yang dapat duluan air, duluanlah menggunakan untuk berwudu. Nanti yang di belakang segera cari, silakan cari yang lain. Kalau tidak dapat air, baru bertayamum. Makanya dari ayat ini fastabiqul khairat, hendaklah kita semuanya bersegera berlomba untuk kebaikan. Al-ithara fi 'ala al-ibadah mamnu, mendahulukan orang dalam ibadah, mendahulukan orang lain dalam ibadah, termasuk hal yang dilarang dalam Islam. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Ud'u rabbakum. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في